Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niko Saputro dari kelas IHB semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang bagaimana cara membuat surat kuasa khusus ya. Di sini kasus yang saya angkat yaitu kasus antara seorang buruh bernama Kuku Pambudi menggugat perusahaan yang namanya PT Anime Jaya sebagai tergugat. Nah, di sini dikarenakan Kuku Pambudi itu bukan merupakan seorang advokat atau dia seorang buruh, maka dia memberikan kekuasaannya kepada Niko Saputra Esa. Nah, di sini yang harus diperhatikan dari surat kuasa pertama-tama yaitu ada judul, lalu ada kop surat seperti nomor gitu. Di sini nomornya tertulisnya 472. Nah, yang harus kawan-kawan ketahui juga, surat kuasa itu pengertiannya adalah sebuah surat yang berisikan informasi yang memberikan wewenang untuk mewakili melakukan sesuatu perbuatan atas nama pemberi kuasa. Jadi, surat ini itu akan menjadi bukti agar seseorang yang telah mendapat kuasanya dapat menjalankan tugas-tugas yang telah tertulis di dalam surat tersebut mewakili atas nama pemberi kuasa. Jadi yang intinya surat kuasa itu yang memberikan kuasa kepada yang diberikan kuasa atau penerima kuasa itu agar menjalankan tugas-tugas yang diberikan gitu sesuai dengan ketentuan dari surat kuasa tersebut. Makanya pentingnya untuk membuat surat kuasa dengan baik dan benar agar tidak terjadi penyelewengan kekuasaan gitu. Nah, kita mulai dari atas saja ya. Di sini yang bertanda tangan di bawah ini, di sini tuh nama ada identitas itu harus jelas. Di sini namanya Kuku Pambudi sebagai buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggalnya harus lengkap, pekerjaannya buruh. Nah, di sini dengan ini memberikan kuasa kepada Niko Saputro SH, berkewarganegaraan di Indonesia, pekerjaan advokat, pada pengurus pusat Federasi Serikat Buruh Anime Jaya yang beralamat di jalan bla 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 bla. Sini nih. Jadi Niko Saputro ini seorang advokat dari Federasi Serikat Buruh Anime Jaya ya. Jadi si Kuku Pambudi ini memberikan kuasanya kepada seorang advokat. Nah, di sini khususnya untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai penggugat melawan PT Anime Jaya dan sebagai tergugat dalam perkara penyelesaian. Ini kasusnya perselisihan antara hubungan industrial ya dengan objek sengketanya. Di sini ada objek sengketanya nomor sekian. Nah, di sini setelah bagian dari identitas ini pun sama ya, dengan ini memberikan kuasa kepada Niko Saputro SH ini bisa dijabarkan seperti ini atau bisa seperti ini bentuknya. Yang penting mah lengkap. Tuh, kalau saya formatnya seperti ini. Yang penting lengkap, ada alamat, warga negara, pekerjaan gitu. Nah, di sini lalu ada inti dari surat kuasanya, isinya yaitu dalam hal ini penerima kuasa dikuasakan oleh pemberi kuasa untuk menerima, mengajukan, menghadiri persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, di sini karena si Kuku Pambudi ini sebagai penggugat dan menguasakan Niko Saputro SH itu sebagai kuasanya, maka kalau sebagai penggugat itu berarti tahap-tahapannya mengajukan gugatan, lalu ada replik, kesimpulan, terus mengajukan dan menolak bukti-bukti surat, saksi-saksi maupun ahli, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan, meminta putusan dan atau putusan sela, penetapan, mengajukan permohonan pelaksanaan putusan, termasuk menyatakan banding, membuat, menandatangani, dan mengajukan memori atau kontra memori banding, menyatakan kasasi, membuat, menandatangani, dan mengajukan memori kasasi atau memori kontra memori kasasi. Nah, di sini tahapan-tahapannya itu tahapan-tahapan sebagai penggugat. Beda lagi kalau misalnya surat kuasanya untuk tergugat. Jadi di sini tuh sama seperti ini, membaca gugatan, terus di sini, nah di sini jadinya itu duplik, terus jawaban kayak gini sama. Kalau kalah menyatakan banding, terus kasasi, seperti itu sama. Bedanya kalau ini penggugat, kalau yang itu tergugat, ada tahapan-tahapan yang berbeda. Nah, di sini dalam hal ini itu
apa ya, si isi dari surat kuasa itu harus jelas. Jadi apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang penerima kuasa itu jadi jelas dan terstruktur gitu, karena suratnya itu jelas. Jadi eh, si penerima kuasa itu harus melakukan apa yang dijalankan kuasanya itu berdasarkan surat kuasa. Nih, seperti yang ada tertera dalam hal ini nih. Nah, itu jadi pentingnya kita kalau ingin membuat surat kuasa itu, kalau kita ingin membuat surat kuasa itu harus jelas. Jadi agar apa ya, si penerima kuasa itu tidak menyalahgunakan kuasanya gitu. Jadi bisa saja dia bisa menang-menangnya gitu, mentang-mentang dikasih kuasa oleh kita, karena surat kuasanya itu tidak jelas dan tidak rinci. Dan itu bisa menjadi dasar acuan penerima kuasa untuk menyelewengkan kekuasaannya. Nah, kalau misalnya serinci ini, itu ya udah si penerima kuasa itu menjalankan kuasanya sesuai dengan surat ini. Kalau misalnya tidak sesuai dengan surat ini, bisa protes lah istilahnya si ini, karena udah ditentangi nih. Ada penerima kuasa, kuku pembudi, pemberi kuasa, kuasa putra ada tanggalnya, dan ini penting ada materai. Materai itu agar sah di mata hukum, jadi bisa dibawa ke pengadilan. Ini bisa dibawa untuk bukti ke hakim. Kalau dia menguasakan perkaranya kepada advokat, di sini bisa ditandatangan Nah, seperti itu. Sebenarnya simpel untuk membuat surat kuasa. Yang penting kita tahu tahap-tahapnya dan kita harus rinci lah istilahnya. Kalau ada yang kalau bisa lebih rinci dari ini lebih bagus. Cuman ini yang saya buat ini menurut hemat saya udah mewakili lah apa-apa yang dilakukan di pengadilan nih, dari permohonan, mengajukan gugatan sampai menyatakan kasasi dan kontra memori kasasi. Ini udah tahap-tahap persidangan lah gitu. Menurut hemat saya sangat simpel sih menurut saya membuat surat kuasa, tinggal dipahami saja dan harus jelas gitu. Jadi mulai dari judul, identitas, alamat, terus perihal yang dikuasakan apa, dan jangan lupa ini materai agar bisa dibawa ke pengadilan. Jadi materai itu penanda sah di mata hukum kalau bermaterai. Dan ini ada tanda tangan. Mungkin sekian saja yang bisa saya paparkan. Kalau misalkan ada pertanyaan dari saudara-saudara yang menonton, bisa ditanyakan di video di bawah, atau misalnya ada yang lebih tahu gitu, maksudnya ada yang ingin mengoreksi atau bagaimana, bisa komen saja di video ya. Kalau ada yang bertanya, ada yang mengkritisi, atau ada yang seharusnya surat kuasa itu gini. Nah, ini kalau yang saya pelajari ini seperti ini surat kuasanya, dan ini legal, bisa diajukan di pengadilan ya. Itu paling. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua, yang kawan-kawan semua yang menonton. Semoga menjadi barokah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.